Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih daring untuk hari ini. Oke? Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Siapa dari teman-teman dari anak-anak Ibu yang ingin memimpin doanya untuk pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Vina pimpin dulu teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya, anak-anak Ibu. Mbak Alvina Aulia hadir tidak? Hadir, Bu. Oke, baik. Mbak Desi hadir tidak? Hadir, Bu. Oke, Mbak Windy hadir apa tidak? Hadir, Bu. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4 dan subtema 1, yaitu next, Mbak. Globalisasi di sekitarku. Sebelum kita memasuki materi, ada yang ingat tidak kita minggu yang lalu mempelajari apa? Lupa, Bu. Oh, lupa. Oke, kita minggu yang lalu mempelajari bagaimana kita menjalin kerjasama antara Asia Tenggara, yaitu 10 negara-negara di ASEAN. Untuk memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, anak-anak Ibu. Nah, Baik, silakan Bu. diikuti. Jangan lupa mic-nya dihidupkan ya. Baik, Bu. Tanah air. Tanahku di sana Ibuku, Tuhanku, bangsaku, marilah Indonesia bersatu, hidupku semua badannya untuk untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, mereka mereka hiduplah. Oke, baik. Kita sudah menyanyikan lagu nasional ya. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa dapat mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Nah, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa dapat menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Next. Nah, sebelum ini kan ada satu cuplikan mengenai globalisasi. Sebelumnya Ibu bertanya, ada yang tahu nggak arti dari globalisasi anak-anak Ibu di sini? Ada yang bisa memaparkan? Belum ada? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Tadi tema kita yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, globalisasi itu sendiri mempunyai makna mendunia atau global, atau dia mengikuti
yang ada di luar negara atau bisa jadi terjadinya westernisasi, barang ekspor impor, dan banyak contoh lainnya. Nah, di sini ada cuplikannya. Siapa yang membantu Ibu untuk baca cuplikan ini? Siapa Saya, mau Bu. membacanya? Oke, silakan Mbak Desi. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Bawahnya juga, Bu. Dibaca. Iya, silakan dibaca bawahnya juga Mbak Desi. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi sudah berani membacanya. Nah, yang sesuai yang tadi itu, katanya globalisasi itu mempunyai, di setiap negaranya mempunyai peran-peran penting. Dia menghasilkan produk. Ada produk apa aja, Nana Ibu? Yang pertama itu, tengok ada batik yang berasal dari negara Indonesia. Yang kedua, yaitu handphone, itu berasal dari negara Cina. Yang ketiga, yaitu boneka, berasal dari negara Tiongkok. Jam tangan, berasal dari negara Swiss, dan karpet berasal dari negara Turki, mobil dari negara Jepang, dan susu dari negara Selandia Baru. Nah, semua itu masih di kawasan Asia Tenggara, yang dimana negara-negara tersebut mempunyai hasil karya masing-masing yang di sana bisa barang-barangnya dijadikan ekspor impor antara negara. Nah, dalam semua itu kaitannya sangat erat dengan globalisasi pada saat era zaman sekarang, anak-anak Ibu. Nah, itu bisa dilihat di peta Asia Tenggara. Indonesia menghasilkan batik, Selandia Baru menghasilkan susu, Jepang menghasilkan mobil, Tiongkok menghasilkan Turki menghasilkan karpet, dan Swiss menghasilkan. Nah, mengerti tidak sampai di sini anak-anak Ibu tentang Asia Ngerti, Tenggara? Bu. Mengerti, Bu. Oke. Selanjutnya, Mbak. Stop bentar. Apa? 2000. Ini kemana sih? Yuk lanjut. Iklan. Oke, ini ada lagi ya. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat yang kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui negara lain. Nah, kenapa bisa begitu, Bu? Karena itu merupakan dampak positif adanya globalisasi yang kita rasakan seperti saat ini. Ada nggak, Bu, dampak negatifnya? Ada dong tentunya. Apa aja dampak negatifnya? Yang pertama, bisa memudarkan rasa cinta tanah air kita. Karena kita lebih mementingkan dari luar negeri daripada negeri kita sendiri. Dan tuh kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu dari luar negeri, contohnya lagu-lagu barat yang mungkin hip hop atau DJ-DJ lainnya yang mungkin mengurangi rasa cinta tanah air kita terhadap daerah kita masing-masing, ciri khas lagu kita bagaimana. Oke. Nah, ini ada satu cuplikan lagi, yaitu pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk juga dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN?
Nih ada satu bacaan teks, ada yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Vina. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali. Diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai upacara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung sebagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Oke, baik. Sudah dibaca ya, anak-anak Ibu. Itu bisa dilihat sendiri ya, bagaimana promosian musik angklung, alat musik ke dunia. Lihat akibat adanya globalisasi, negara-negara lain juga bisa merasakan bagaimana alat musik angklung, bagaimana ciri khasnya, dan bagaimana bentuk bunyi-bunyi yang bisa dihasilkan dari angklung tersebut. Apakah Indonesia bangga, Bu, ketika alat musiknya dikenalkan ke dunia lain? Tentunya ada bangga, rasa bangga terhadap Indonesia tersendiri. Nah, di samping itu juga mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya apa, Bu? Ya, angklung bisa dikenali oleh negara lain, mungkin bisa dirasakan atau dinikmati. Contohnya, angklung sangat bagus ya alat musiknya, negara lain bisa berkomentar seperti itu. Dampak negatifnya apa, Bu? Negara lain mudah menjimplak atau mencontoh apa yang dipunyai oleh negara kita tentunya. Next, Mbak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas nantinya, yaitu bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini. Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama. Ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya ada yang mau menjawab tidak? Anak-anak Ibu ada yang tahu tidak? Membangun sumber daya manusia, Bu. Oke, baik. Yang pertama membangun sumber daya manusia. Yang kedua, ada yang tahu tidak? Meningkatkan kesejahteraan. Oke, meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang ketiga ada yang tahu tidak? Bentuk pertukaran budaya dan seni serta festival film ASEAN, Bu. Oke. Ada lagi? Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SIA Games, Bu. Jadi apa yang di situ yang berpengaruh penting dalam globalisasi, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang bisa kita lihat mungkin dari bidang olahraga, bidang ekonomi, bidang budaya atau sosial.
Di situ tentunya memiliki peningkatan masing-masing ya, karena adanya globalisasi antara negara-negara di Asia Tenggara. Oke, next, Mbak. Nah, ini contohnya lebih banyak lagi ya, Ibu jelaskan. Nah, kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba, mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja dan melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Nah, di bidang budaya, yaitu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan festival seni, dan mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio, mengadakan program pertukaran artis, memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni Indonesia, mendukung program pertukaran pelajar antara negara anggota termasuk beasiswanya. Itu ya anak-anak Ibu, penjelasan mengenai kerjasama sosial budaya di antara negara-negara ASEAN. Nah, ini ada teks eksplanasi, yaitu teks yang diberi penjelasan yang mempunyai susunan. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik, masalah, atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua seterusnya berisi fakta atau pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Nah, ini ada cuplikan lagi mengenai tentang PLTA. Ini ada yang mau membaca tentang cuplikan ini? Mbak Windy ada tidak? Mbak Windy bisa membantu Ibu untuk membacanya? Atau siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Saya Oke, silahkan. Mbak Desi, Bu. Oke, silahkan Mbak Desi. Silahkan dibaca. Baik, Bu. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Nah, dari cuplikan ini, apa yang kita dapat anak-anak Ibu di situ? Kesimpulannya yaitu kita tuh bisa berhubungan dengan sanak saudara kita yang berjauhan. Contohnya entah kita beda negara, atau beda provinsi, atau beda kota. Karena adanya globalisasi di bidang perhubungan, contohnya dengan melalui HP, itu sangat mudah bagi kita untuk berhubungan dengan kerabat-kerabat kita yang jauh di sana. Next, Mbak. Nah, ini ada gambar pembangkit tenaga listrik, yaitu mikrohidro. Nah, di sini ada susunan alat-alatnya ya, yang diperlukan itu yang pertama aliran sungai. Kenapa Bu yang diperlukan pertama aliran sungai? Karena aliran sungai sebagai sumber utama. Nah, ini ada kincir angin, kincir air, yang di situ nanti dia akan mengolah aliran sungai yang udah dilewati oleh kincir air. Untuk menggerakkannya apa, Bu? Di sini ada dinamo atau turbinnya. Nah, setelah
energi yang dihasilkan oleh kincir air kemudian disalurkan ke perumahan. Nah, Bu, perlu tidak ketinggian atau kemiringan dalam pembangkit listrik mikrohidro ini, Bu? Perlu. Yang diperlukan yaitu apa? Dia harus menempati kemiringan 25 derajat agar aliran sungai mengalir kepada kincir air. Sampai situ ada pertanyaan tidak, anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya itu Ibu ada video ya tentang pembangkit listrik. Dengarkan. Oke, itu tadi video tentang penjelasan bagaimana listrik mikrohidro dihasilkan ya. Nah, untuk selanjutnya. Nih, setelah mengamati gambar dan video tentang pembangkit listrik mikrohidro, tuliskan proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Ini merupakan tugas yang ada di LKPD kita ya anak-anak Ibu. Nanti anak-anak Ibu bisa menjelaskan di situ mengenai apa yang dilihat tadi di gambar dan video yang tersedia. Next. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas. Kalau misalnya ada yang belum jelas, anak-anak Ibu bisa bertanya dengan Ibu melalui WA. Dan LKPD yang Ibu berikan tolong dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih anak-anak Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, baik. Sama-sama. Udah. Terima kasih teman-teman.